Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video ini aku mau ngebahas hal apa aja yang nggak boleh kita lakukan pasca inseminasi. Ingin tahu? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Nah, hal apa aja yang nggak boleh dilakukan pasca inseminasi? Yang pertama, kalian nggak boleh capek. Kenapa? Karena kalau misalkan capek, jangankan badan yang capek, pikiran kita ikut capek juga. Akhirnya, mood kita juga ikutan capek. Nah, kalau kita lagi bad mood, terus kalau kita kecapean, itu kan badan kita jadinya nggak enak banget kayak gitu kan. Terus hormon-hormon yang keluar juga kayaknya hormon-hormon pengen marah-marah kayak gitu kalau kita kecapean. Nah, hal itu takutnya mengganggu proses yang di dalam ketika kita sedang inseminasi itu tadi. 1 hari sampai 2 hari setelah inseminasi kita bed rest total, dan 4 hari ketika sudah inseminasi kita bed rest ringan. Hanya melakukan kegiatan yang ringan-ringan saja, tetapi jangan terlalu capek. Karena kalau capek itu tadi, badan kita jadi capek, pikiran kita ikutan capek, mood kita itu capek juga, akhirnya bisa jadi uring-uringan. Jadi hormon yang keluar nanti hormon yang gak bagus-bagus, kayak gitu. Takutnya bisa mengganggu proses di dalam, kayak gitu. Kemudian yang kedua yang nggak boleh kita lakukan pasca inseminasi, yaitu kita nggak boleh makan sembarangan. Karena proses kehamilan itu kan dimulai dari sebelum pembuahan, kemudian terjadi pembuahan, kemudian pasca pembuahan. Kalau pada awal pembuahan itu kan kita pengennya kalau kita makan makanan yang bagus itu agar sel telur kita itu bagus, sel spermanya itu bagus gitu ya. Nah, terus terjadi pembuahan, berhasil bertemu, sel sperma sama sel telurnya berhasil bertemu. Terus setelah itu pasca pembuahan ini tadi kita juga harus jaga makanan kita. Karena kalau misalkan kita tidak menjaga pola makan kita, nanti hormon kita nggak stabil lagi. Karena kan kalau misalkan setelah proses pembuahan itu si zigot atau calon bayinya itu kan mau nempel di dinding rahim. Nah, kalau kita nggak menjaga makanan, takutnya ada gangguan nempel di dinding rahim. Jadi gagal nempel atau mungkin juga jadi gangguan pada kehamilannya, kayak gitu kan sayang banget gitu loh. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga pola makan kita dari awal kita mau membuat sel telur kita itu bagus, sel sperma itu bagus, kemudian waktu pas pembuahan atau pas inseminasi itu tadi, terus pasca inseminasi kita juga harus makan makanan yang bergizi, makanan yang tinggi nutrisinya, terus hindari juga makan makanan pantangannya yang pernah aku bahas di video aku sebelumnya tentang makanan pantangan saat promil. Nah, itu kita perlu hindari agar suasana hormon di dalam tubuh kita itu menjadi bagus juga, kayak gitu kan. Agar tidak ada gangguan pada saat proses implantasi, kayak gitu. Makanan yang perlu kita hindari contohnya seperti makan makanan yang cepat saji, junk food, makanan yang terlalu manis, bersoda, atau alkohol, minum-minuman keras, dan seluruh makanan yang pernah aku bahas di makanan pantangan saat promil. Nah, itu perlu kita hindari juga. Nah, kalau yang ketiga ini menurut pendapat aku pribadi. Jadi, kalau kita sudah inseminasi, kalau menurut aku jangan terlalu banyak kulu-kilir kayak gitu loh. Kulu-kilir itu jangan terlalu banyak jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini kayak gitu. Menurut aku lebih baik untuk stay di rumah. Kan tadi ya kita bed rest, itu kan bed rest totalnya 1 hari sama 2 hari pasca insem. Kemudian 4 hari kita bed rest ringan. Nah, 1 minggunya sampai minggu kedua pasca inseminasi itu kalau menurut aku sebaiknya aktivitas ringan di rumah. Kalau misalkan kita banyak jalan-jalan kemana atau mungkin kayak naik motor kemana kesana kesini, itu kalau menurut aku sih takutnya gitu ya, takutnya mengganggu zigot ini mau nempel di dinding rahim, kemudian karena kita yang
kulu-kilir pakai motor ke sana ke sini kayak gitu, takutnya ada guncangan dari jalan yang bergeronjal-geronjal kayak gitu ya. Nah, takutnya aja di situ terjadi masalah. Terus yang keempat, yang tidak boleh dilakukan pasca inseminasi, kita nggak boleh stres. Pengalaman aku waktu inseminasi kemarin itu juga jadi kepikiran banget. Memang mau dipikir nggak dipikir tetap kepikiran kayak gitu kan. Karena secara kita sudah keluar biaya banyak. Terus kalau misalkan hasilnya nanti nggak sesuai dengan yang kita harapkan, kita pasti rasanya akan hancur banget kayak gitu. Tetapi itu semuanya udah di luar batas kemampuan kita, teman-teman. Jadi untuk hasilnya, hasil dari inseminasi itu kita tidak bisa tentukan. Berhasil atau tidaknya itu semuanya tergantung pada pemberian yang Maha Kuasa. Jadi minimalisir stres karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah lakukan yang terbaik, makan makanan yang bergizi, tidak capek-capek, kemudian ikut prosedurnya juga, dan di hasil akhirnya itu kembali lagi pada sang penciptanya. Karena kayak gini loh, siapa sih yang bisa menciptakan manusia? Siapa sih yang bisa menghidupkan manusia? Siapa sih yang bisa meniupkan ruh kalau bukan Tuhan yang Maha Esa kayak gitu kan? Jadi kalau menurut aku, hal yang keempat yang nggak boleh kita lakuin, kita nggak boleh stres. Terus kita nggak boleh juga kayak depresi dengan hasilnya kayak gitu. Jadi intinya pada titik ini kita harus berusaha untuk menerima apapun hasilnya. Kalau aku kemarin sih malahan nggak bisa lagi memohon harus berhasil kayak gitu, nggak bisa. Tetapi isi hari-hari dengan berzikir, dengan istighfar, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun. Apapun hasilnya kita harus terima, apapun hasilnya kita sudah berusaha maksimal mungkin kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.